Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Nice to meet you again in our reading class, interpersonal reading class. And I hope you are doing well today, and I hope you can join my class and you can watch my explanation about about today's topic. Because today we are going to talk about reading technique, especially about skimming and scanning. So please stay tuned on this video so you get I hope you can get the more understanding and get the insight about reading technique, especially for scanning and skimming, I mean. Okay, and today, before I explain about skimming and scanning, I want to ask you to question yourself. I want you to ask yourself about what are some problems you have in reading, in English reading, I mean. What are your problems in English reading? Uh, are your problems same with this point? Are your problem have a similarity in the point in slide? I think most people do, yeah. Most people do not like reading because some reason, and most of their reason is the first one, yeah, because they don't like reading, they don't have reading as their hobby, so that's why they think that reading is difficult, part is difficult thing to do. Okay, and then another reason is they said that they read too slowly and they have limited vocabulary, they have lack of comprehension and critical thinking, and they do not read enough and they don't feel they connect to the reading. Yeah, that's reasons uh, is mostly people feel, yeah, mostly people feel that this kind of reason become the reason why they think that reading, especially English reading, is difficult. Okay, and actually that this kind of reason become a vicious cycle of the poor reader, yeah. uh, the poor reader have some kind of vicious circle they have, uh, so it makes their reading is quite difficult. And what is that vicious cycle about? The first one is they think they don't have low comprehension, yeah, they don't have a comprehension in the text, in the meaning of the text, and that's why they become a slow reader, and it makes them frustrated, yeah, it gets them frustrated, and it because they think that reading is frustrating, so it makes them reading less, yeah, it makes them they reading less. And so because they do not get used to reading, they have a very limited reading time, so that's why their vocabulary is become quite less, and they have lack of vocabulary in enrichment. That's why this kind of cycle is very
vicious ya, because it doesn't stop ya, it doesn't stop because it keeps going, it keep connected each other. Oke. Jadi kenapa sih banyak sekali orang yang cenderung untuk malas membaca, apalagi membaca teks bahasa Inggris. Mereka pikir itu adalah suatu momok yang cukup berat, cukup menakutkan. Karena apa? Karena kalau digambarkan sebenarnya alasan-alasan mereka kenapa berpikir seperti itu adalah bisa digambarkan di sebuah kayak lingkaran setan ini, sebuah lingkaran yang tidak terputus gitu. Pertama, mungkin mereka merasa mereka kurang kosakata, maka dari itu mereka pemahamannya akan teks menjadi kurang, atau mereka tidak terlalu paham akan arti teks karena tidak terlalu paham, dan kadang mereka butuh waktu untuk memahami, kata-katanya, maka mereka menjadi slow reader atau poor reader. Dan karena ini itu membuat mereka menjadi frustasi ya. Karena frustasi akhirnya mereka jadi males baca. Mereka bacanya jadi intensitas mereka membaca jadi lebih sedikit. Nah, itu kembali lagi karena lebih sedikit, makanya otomatis kosakata yang mereka dapat atau kosakata yang mereka tahu akan sedikit juga gitu, karena tidak banyak membaca, tidak banyak menemui terbiasa dengan kosakata yang harusnya dipelajari. Akhirnya jadi mereka kekurangan untuk memahami kosakata. Ini terus terjadi, circle lingkaran setan ini terus terjadi dan terhubung satu sama lain tanpa putus. Itu yang mengakibatkan mungkin menjadi sebuah penyebab a poor reader ya. Okay, next. Actually, this kind of reading problem can get the solution if you know about this reading strategies ya. Jadi strategi dalam reading itu utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah skimming, yang kedua scanning, terus ada juga reading for details. For today's I will focus on skimming and scanning ya. So that's why I will give more explanation about both. So please you can listen my explanation first before you go to practice. Okay. Masing-masing dari 3 ini itu mempunyai kelebihan, mempunyai kelemahan, dan juga mereka masing-masing punya peran atau mereka diimplementasikan atau diterapkan di situasi yang berbeda-beda. Jadi ada situasi-situasi di mana akan cocok, teks itu akan cocok menggunakan skimming, akan cocok menggunakan scanning atau reading for details. Itu juga tergantung goal dari pembaca ya, tergantung goal pembaca itu mau mencari informasi apa atau mau ngapain ketika membaca. Okay, that's why these 3 reading strategies have their own role ya, their own part, their own roles to do. So you also can combine them if you are reading the book, or if you are reading a journal or article. Okay, next let's go for the first one is skimming ya. Okay, I think some of you already get glimpse about what is skimming. Apa itu skimming sih sebenarnya? Skimming is a fast reading technique, and it's a fast method to get a general idea about a text, and usually you use skimming to obtain the gist of piece of text ya. Okay, and wait.
Okay, so skimming, you can use it to obtain the gist of piece of text. Maksudnya apa sih? Jadi membaca skimming itu adalah membaca layap-layap, membaca sekilas. Jadi membaca dengan melompat-lompat untuk menemukan pokok pikiran atau gagasan atau ide pokok atau tema utama dalam teks. Dan skimming ini adalah teknik reading yang bisa membantu kalian untuk membaca lebih cepat, dan itu biasanya 3 atau 4 kali lebih cepat dari membaca biasa, membaca detail. Dan biasanya akan digunakan untuk ketika membaca banyak suatu teks yang mempunyai banyak topik, banyak materi dengan waktu yang sedikit atau waktu yang dipunyai sangat terbatas. Itu that's why it can help you to read more quickly if you have a limited time and you need to read a lot, ya. But what you need is just to find the main idea or find the a clue, the important part in the text gitu. And for skimming, usually if for our daily life, you can use skimming technique when you read a newspaper, ya. If you want to know about the news, about specific news, but you just want to know about specific information in the news, especially about the location, about the incident, or also about the date of the incident. You can use this skimming technique, yeah. Usually people will use this skimming technique for reading newspaper. And also you can use this technique to read article, yeah, to read article or journal. Perhaps you want to have such specific information, or you want to have a main idea or the topics of the journal, but you need to read quickly, so you can use this skimming technique. And wait, jadi skimming itu adalah teknik membaca dengan kecepatan yang tinggi untuk mencari beberapa hal penting atau ide pokok suatu bacaan, ya. Diingat bahwa skimming itu tadi kayak membaca sekilas, membaca layap-layap secara cepat, dan karena kalian hanya ingin membaca sepintas, tapi memperoleh informasi atau apa sih inti dari bacaan ini itu. Tadi selain contoh penggunaan skimming dalam membaca koran misalnya, kalian juga bisa melakukan skimming ini ketika kalian baca buku. Mungkin kalian ingin contohnya ketika kalian mencari buku di toko buku atau membaca buku di perpustakaan. Lah kalian ingin tahu bahwa isi buku ini tuh ngomongin tentang apa sih fokusnya, maka kalian bisa menggunakan skimming ini untuk mencari atau memeriksa bab yang ada dalam buku dengan membaca sepintas dengan melakukan skimming ini. Jadi kira-kira bab 1 ini ngomongin apa, atau secara sepintas keseluruhan buku ini berbicara tentang apa. Bisa melihat mungkin dari daftar isi juga bisa, atau men-skim masing-masing bab gitu. Jadi tidak dibaca detail tapi hanya sepintas di bolak-balik halamannya, dan kalian cari tahu itu informasinya tentang apa. Dan juga sometimes you can use this to
check it out, to check book atau check a article, and you can decide about is it suitable for your need or not gitu. Jadi biasanya bisa digunakan untuk baca artikel atau jurnal apakah itu cocok untuk topik yang sedang kalian cari, misalnya seperti itu. Contohnya kalian nanti untuk mencari referensi untuk tulisan karya ilmiah kalian misalnya kalian ingin mencari kalian sedang menulis tentang grammatical error lah, kalian ingin mencari buku dan kalian mencari ebook mungkin di internet dan atau mencari jurnal, dan kalian bisa membaca skimming lewat abstrak biasanya, dan apakah dari sekian banyak jurnal yang kalian baca, kalian kan tidak mungkin membaca detail satu persatu ketika kalian mungkin lagi memilih mau menggunakan jurnal mana. Jadi ketika kalian memfilter jurnal yang kalian butuhkan, kalian menggunakan teknik skimming ini, dibaca sekilas sepintas tentang abstraknya mungkin atau tentang tiap babnya itu, tapi hanya sepintas apakah itu sudah memenuhi kebutuhan topik yang kalian cari atau tidak, seperti itu. Oke. And how to skim? Bagaimana sih cara untuk skimming ini? The first one, you need to read the first and last paragraph to get the main idea. As you know that finding main idea or finding topic sentence, usually you can find or you can search the main idea in the first or the last paragraph ya. Kebanyakan bacaan atau paragraf biasanya akan menunjukkan atau akan menuliskan ide pokoknya itu, kalau nggak di awal itu di akhir, itu secara umum, secara general atau biasanya seperti itu. Tapi meski ada kemungkinan juga itu gagasan pokoknya itu berada di tengah-tengah, tapi yang paling umum, yang paling sering digunakan itu biasanya di awal atau di akhir paragraf ya. And then the second step, you need to read headings, subheading, titles, subtitles to find out what the text is about. Setelah itu kalau misalnya itu bentuknya sebuah artikel atau sebuah buku, biasanya mereka punya kayak subbab gitu ya. Itu kalian bisa membaca subbab tersebut untuk cari tahu informasi atau topik apa sih yang dibahas di situ. Dan juga skimming bisa dilihat dari judulnya juga, kalian membaca judulnya juga untuk mencari apa teks itu membicarakan tentang apa. And the third step is don't read every word or every sentence. Jadi ketika skimming, salah satu teknik yang kalian gunakan adalah jangan membaca kata per kata atau jangan membaca setiap kalimat ya. Jadi benar-benar kalian menyapu kayak layar membaca benar-benar sepintas secara cepat topik ini membicarakan tentang apa, paragraf ini membicarakan tentang apa. Jadi membacanya itu benar-benar lompat-lompat gitu. And the last one, if the text have illustration or the picture or the diagram or the chart, you can look at the scan illustration to give you further information about the topic ya. Maksudnya di sini adalah ketika kalian menemui teks yang mempunyai ilustrasi kayak gambar, entah itu tabel, entah itu diagram, entah itu grafik, kalian bisa langsung melihat itu sebagai salah satu sumber informasi secara cepat seperti itu. Jadi kalian tahu gambaran, ini kalau dari tabelnya atau chartnya ini berkisar tentang topik ini, itu akan memberi kalian informasi lebih cepat juga. Itu adalah cara-cara atau sedikit tips about how to skim. And
Okay, and the next we will discuss about scanning ya. And setelah tadi kita belajar skimming, sekarang lanjut ke scanning. Okay, what is scanning? What is scanning? Scanning is a fast reading technique. Ya, ini scanning juga salah satu teknik membaca cepat juga. Tapi bedanya adalah it's a way of reading to look for specific information in a text. Ya. Jadi scanning dan skimming itu memang sama-sama teknik membaca cepat. Hanya mereka punya perbedaan. Gitu ya. Apa sih perbedaannya? Perbedaan scanning biasanya kalian kalau tadi kita belajar tentang skimming itu membaca sepintas, membaca layap-layap, membaca melompat-lompat. Kalau scanning itu kalian membaca dengan cara seperti menyapu atau memindai teks. Jadi kalian itu sudah tahu mau mencari informasi apa, mencari informasi tertentu dalam sebuah teks. Jadi ini benar-benar membaca dengan tujuan mencari specific information, ya. Dan kalian bisa menggunakan ini. Scanning is useful when you are studying or looking to find specific information like key term from a book or article, and there is not always time to read every word, and scanning can be used to read through the advertisement in a newspaper or browsing TV schedule, movie schedule, timetables, list, catalog, or web page for information and also recipe. And for this task you don't need to read or understand every word. Okay, let's talk about it. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di slide, jadi scanning itu perbedaannya dengan skimming tadi. Kalau skimming itu ketika kalian membaca menggunakan itu, kalian belum punya apa ya, belum mempunyai detail specific information you want to look for, ya. Okay, and for scanning itu adalah cara membaca cepat ketika kalian sudah punya pertanyaan yang spesifik atau mempunyai tujuan informasi spesifik. Jadi scanning tekniknya itu benar-benar dia mencari, menyeken atau memindai informasi tertentu tanpa membaca yang lainnya. Jadi benar-benar nyari, misalnya itu banyak digunakan ketika mencari sebuah tanggal, nama, nomor, dan sebagainya. Jadi kalian benar-benar informasi yang sangat spesifik. Dan makanya contoh yang bisa kalian aplikasikan untuk dengan membaca scanning itu seperti kalian ingin mencari jadwal film. Contohnya ya, kalian ingin mencari informasi tentang jadwal film atau mungkin acara TV atau mungkin jadwal makul tertentu lah itu, atau katalog. Ketika kalian pengen tahu misalnya mau mencari jadwal film Avengers, lah kalian dikasih sebuah tabel jadwal yang biasanya ditempelkan di bioskop. Di antara sekian banyak film yang tercantum di jadwal itu, kalian akan mencari membacanya dengan cara scanning tanpa kalian sadari. Sebenarnya kalian langsung mencari spesifik kata Avenger. Itu sebenarnya ketika kalian melakukan itu, kalian sedang melakukan scanning, ya. Itu contoh-contoh yang mungkin sudah pernah kalian lakukan tanpa kalian sadari. Atau contoh lain, misalnya kalian ingin mencari nomor telepon di sebuah
biodata atau CV, atau mencari email di CV tertentu, yang kalian cari langsung mencari jenis kalimat atau jenis tag atau jenis tulisan yang mengandung struktur email seperti itu. Jadi otak kalian sudah mencari, memindai dengan cepat apa yang dibutuhkan seperti itu. Itu adalah teknik membaca scanning. Okay, next, how to scan. So what should we need to do in scanning? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika men-scan? The first one, you need to look at how the author organize his information. Kalian harus lihat dulu bagaimana sih ini teksnya atau menyusun informasi gitu. Misalnya kalau tadi kayak jadwal film, kalian langsung ketika melihat jadwal poster film itu tertempel, kalian lihat struktur penyusunan jadwalnya ini, berarti menurut hari atau menurut jam seperti itu. Otak kalian akan memindai itu, akan mencari informasi tentang itu. And the second one is don't try to read every word, kayak skimming tadi ya. Pokoknya jangan baca kata per kata, tapi your eyes need to move quickly, fastly across the page until you find out what you are looking for. Oke, jadi kalian benar-benar matanya harus benar-benar bergerak cepat ya, bergerak cepat melihat teks yang sedang kalian baca untuk mencari apa yang kalian cari. And thirdly, think about the feature of what you are looking for. If you are looking for the name of person, scan the text forward starting with capital letters, and as they tend to stand out, and look for bold faces, italic or different size font, or look for word beginning with the letter that you are looking for. Oke, maksudnya di sini adalah ketika kalian mencari kata tertentu atau informasi tertentu, kalian harus tahu apa sih ciri khas dari informasi yang ingin kalian cari ini. Kalau misalnya nama orang, itu kalian langsung mencari kalimat atau kata-kata yang akan menggunakan huruf kapital, karena biasanya nama orang itu ciri khasnya dengan huruf-huruf kapital. Atau misalnya kalau untuk jadwal jadwal misalnya jam film tadi di poster film, maka kalau waktu itu kan biasanya menggunakan angka, makanya ketika kalian langsung mencari teks yang isinya angka seperti itu. Maksudnya itu kalian mencari, kalian harus tahu spesifik karakter informasi yang akan kalian cari gitu. And then the last one, if you are reading for study, start by thinking up or writing down some question that you want to answer. Doing this can focus your mind and help you find the fact or information that you need more easily. Oke, maksudnya adalah ketika kalian mungkin kalian ingin melakukan scanning tapi untuk belajar ya, untuk membaca, maksudnya mencari referensi di buku seperti itu untuk keperluan studying. Maka kalian sebelum kalian mencari informasi itu, kalian harus mempersiapkan paling tidak kayak sebuah pertanyaan yang mungkin seperti sebuah pertanyaan, apa sih topik yang ingin kalian cari, atau pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang ingin kalian dapatkan, supaya nanti ketika membaca bukunya kalian langsung memindai, kalian langsung men-scan untuk mencari jawaban dari pertanyaan kalian ini seperti itu. Oke, those are the step or the tips for scanning. Okay, and in at this slide you can look at the differences of skimming and scanning. Jadi ini di slide ini dijelaskan lebih lanjut mengenai apa sih bedanya skimming sama scanning ya, karena itu sering membingungkan ya. Oke, dan perbedaannya adalah skimming digunakan untuk skimming is used to get the gist of a
page of textbook to decide whether it is useful or should be read more slowly or more detail. Oke,